Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai leadership dan strategic planning. Untuk anggota kelompok kami juga terdiri dari saya, Anggi Julianti, dengan NPM 08. Saya Keisha Heliza dengan NPM 25. Dan saya Zara Kumaira dengan NPM 29. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dan mengarahkan organisasi sedemikian rupa sehingga membuatnya lebih kohensif dan koheren. Selanjutnya ada 5 ciri utama pemimpin yang sukses. Yang pertama ada menciptakan visi. Kepemimpinan organisasi memainkan peran kunci dalam pengembangan visi dan menginspirasi serta membuat karyawan berkomitmen terhadap visi tersebut. Pemimpin harus mengembangkan perancangan strategis untuk mewujudkan visi. Selanjutnya ada membangun tim. Pemimpin menentukan keberhasilan tim dan membantu mereka mencapai tujuan dengan memberikan informasi dan suasana positif. Ketika anggota tim yang lain mempunyai keterampilan dan pengetahuan untuk memimpin, maka pemimpin akan menjadi pengikut. Selanjutnya adalah pemimpin adalah panutan. Pemimpin perlu menyadari fakta bahwa mereka adalah panutan dalam hal kualitas. Mereka harus menjalankan apa yang dikatakan dan berpegang pada nilai-nilai. Program TKM terbaik dibangun dalam sistem umpan balik sehingga para pemimpin mendapatkan gambaran tentang kinerja mereka sebagai panutan dalam hal kualitas. Selanjutnya ada pemimpin mengambil keputusan. Pemimpin harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mempunyai manfaat dan dibuat dalam jangka waktu yang dijadwalkan. Keputusan-keputusan ini harus didasarkan pada fakta dan angka. Yang terakhir ada pemimpin yang menginspirasi. Pemimpin yang inspiratif lingkungan di mana karyawan merangkul dan percaya pada visi. Ingin mencapainya, menghayati budaya, dan berupaya melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada transaksional. Pemimpin mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan segala sesuatunya, memastikan tercapainya target dan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berbagai kelompok. Selanjutnya ada transformasional. Fungsi transformasional melampaui tugas langsung dan membangun individu dan kelompok serta memungkinkan mereka mencapai target yang tidak pernah diharapkan oleh organisasi atau individu. Fungsi-fungsi ini memberdayakan berbagai kelompok dan individu serta meningkatkan kekuatan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner bekerja dengan berani, dengan imajinasi dan wawasan. Seseorang pemimpin yang menghadirkan tantangan, kemudian menghasilkan yang terbaik dari orang-orang dan meningkatkan mereka bersama-sama dalam tujuan yang sama. Bekerja dengan berdayakan oleh niat mereka dan keselarasan dengan tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin visioner. Yang pertama ada memiliki kepedulian yang kuat dan tujuan yang membimbing. Yang kedua ada berkomitmen terhadap visi dan realisasinya yang dibuktikan dengan pemikiran dan perbuatan serta kemampuan menerjemahkan visi tersebut ke dalam bentuk tindakan yang dapat diterima. Yang ketiga ada kreatif dan mampu menghasilkan ide sambil mendorong orang lain untuk melakukannya. Yang terakhir ada bersedia untuk mengevaluasi visi dari waktu ke waktu dalam perspektif perubahan di lingkungan eksternal dan memastikan dukungan berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya ada tingkat kompetensi kepemimpinan dasar. Yang tingkat pertama ada achieving self-mastery, lalu tingkat kedua ada building interpersonal relationship, lalu yang ketiga adalah facilitating import teams, yang keempat adalah collaborating across function, yang kelima ada integrating organizational outcomes, yang kelima ada creating strategic alliance.
Untuk engaging self-mastery merupakan kesadaran akan diri sendiri dan keinginan penguasaan diri sebagai cara menjalani hidup seimbang. 5 keterampilan tingkat 1 ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada menetapkan tujuan, lalu mengintegrasikan pengembangan sebagai pribadi, lalu yang ketiga ada bertindak dengan niat sadar, bersikap etis dan konsisten atau otentik dengan karakter, serta akurat dalam kesadaran diri. Lalu ya, tingkat kedua yaitu building interpersonal relationship ialah keinginan akan reputasi integritas yang mengarah pada hubungan antar pribadi yang dapat dipercaya. 5 keterampilan tingkat 2 ini terdiri dari kepedulian dan rasa hormat, berkomunikasi secara efektif dan aktif, memantau dan membina dan meningkatkan kinerja, mengelola konflik serta inovatif, kreatif, dan penuh semangat. Next. Lalu selanjutnya ada facilitating empowered teams, yang dimana merupakan kesadaran dan kenyamanan dalam ketergantungan pada anggota tim untuk mencapai tujuan tim. 5 keterampilan tingkat 3 ini terdiri dari berlatih manajemen partisipatif, lalu memfasilitasi kelompok, mendelegasikan dan memberdayakan, pelatihan dan komunikasi, serta membangun tim yang efektif. Lalu selanjutnya ada collaborating across function, merupakan menghargai layanan, keragaman, dan melayani orang lain sebagai cara untuk berkolaborasi secara lebih efektif menuju tujuan bersama yang berfokus pada pelanggan. 5 keterampilan tingkat 4 ini terdiri dari membentuk tim dan gugus tugas lintas fungsi, lalu mengintegrasikan proses bisnis, melembagakan pemikiran dan pembelajaran sistem, menghargai dan melayani orang lain, dan mengelola orang. Next. Lalu kemudian ada integrating organizational outcomes, yang merupakan percaya dan menginginkan visi, nilai, dan strategi inti bersama untuk mengalir dan berintegrasi melalui organisasi sebagai upaya utama organisasi untuk mencapai tujuan, menambah nilai pelanggan. 5 keterampilan tingkat 5 ini terdiri dari pengorganisasian secara efektif, penguasaan dan penerapan komunikasi strategis, rangkaian perencanaan dan akuntabilitas, lalu memimpin perubahan dan transformasi budaya, serta pengorganisasian dan perancangan. Lalu yang selanjutnya ada creating strategic alliance or positioning, yang merupakan keinginan untuk berkolaborasi dan mempengaruhi orang lain secara sinergis untuk menentukan dan mencapai strategi pemenang di pasar yang kompetitif secara global. 3 keterampilan tingkat 6 ini terdiri dari memindai lingkungan global, perencanaan strategis, dan membangun jaringan dan mengelola aliansi. Next. Selanjutnya ada corporate social responsibility. Untuk definisinya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Baik, mengenai selanjutnya tentang CSR juga ada issues of social responsibility for various stakeholder groups, yang mana masing-masing stakeholder punya isu tanggung jawab terhadap keterkaitan satu sama lain. Yang pertama mengenai pelanggan, ada isu hak perlindungan pelanggan, informasi produk yang menipu, menyesatkan periklanan atau pengemasan, jaminan atau garansi, serta keamanan dan kualitas produknya itu sendiri. Kemudian dari stakeholder karyawan, ada isu diskriminasi di tempat kerja, kebebasan berpendapat, hak atau proses hukum, hak atas privasi, hak atas keamanan, dan lain-lain. Kemudian ada stakeholder pemerintah, yang mana isunya mematuhi persyaratan undang-undang dan peraturan dalam mempengaruhi proses pemerintahan, lobby, donasi, peningkatan hubungan bisnis dengan pemerintah, dan lain-lain. Kemudian ada masyarakat, yang mana isunya peran dewan direksi, pemegang saham, dan karyawan serta masalah lingkungan. Dan ada pun yang terakhir komunitas lokal, yang mana isunya yaitu kayak seperti kontribusi amal dan keterlibatan komunitas. Selanjutnya apa sih manfaat dari CSR itu sendiri?
CSR itu sendiri, yang pertama manfaatnya untuk sebagai model pemangku kepentingan, yang kedua daya saing yang berkelanjutan untuk perusahaan, yang ketiga menciptakan peluang usaha baru, yang keempat ada menarik dan mempertahankan investor dan mitra bisnis, karena di Indonesia sekarang jika tidak CSR-nya tidak menjalankan tugas dengan baik, perusahaan akan bersitra tidak baik. Yang kelima ada kerjasama dengan masyarakat lokal. Keenam, ada menghindari krisis akibat pelanggaran CSR. Kemudian ada dukungan dari pemerintah dan berbagai instansi. Kemudian membangun modal politik serta perusahaan yang etis mempunyai kinerja yang lebih baik secara finansial. Baik, boleh di next. Adapun strategi quality management dari CSR, langkah dari proses perencanaan strategisnya ada 7. Yang pertama, pemindaian lingkungan. Yang kedua, ada visi misi dan nilai-nilai. Yang ketiga, maksud dan tujuan. 4, perumusan strategi. Kemudian, bagaimana strategi pengimplementasiannya. Yang keenam, kinerja dan pengukuran, serta manajemen mutu strategisnya. Baik, boleh di next. Adapun selanjutnya yaitu 5 fase SQM. Nah, fase pertama yaitu mendefinisikan awal SQM, di mana misi kualitas perusahaan ditetapkan dengan keterlibatan produsen. Yang kedua, melewati pengembangan kualitas. Profiles tetap memperhatikan kualitasnya, misi dan lingkungan eksternal kebijakan mutu diumumkan pada akhir fase ini. Yang ketiga, fase dikhususkan untuk membuat daftar. Yang keempat, menyaksikan upaya yang dilakukan menanamkan kualitas pada tahap desain. Yang kelima, merupakan pengembangan sistem SQM. Boleh di next. Selanjutnya, balance scorecard-nya ada 4. Yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, perspektif proses bisnis. Adapun yang ketiga, perspektif pelanggan dan perspektif finansial. Boleh di next. Dan kemudian ada tentang quality culture. Apa itu quality culture? Yaitu mengacu pada penggabungan kualitas dalam keseluruhan sistem organisasi yang mengarah pada lingkungan internal yang positif dan terciptanya pelanggan yang senang. Mengacu pada penggabungan kualitas dalam keseluruhan sistem organisasi yang mengarah pada lingkungan internal yang positif dan terciptanya pelanggan yang menyukai suatu produk. Dan yang terakhir kita bahas mengenai 5 stage of quality culture. Fase pertama itu fase tidak aktif saat menggunakan kualitas. Yang kedua, fase kebangkitan. Setelah tidak aktif, maka akan bangkit. Biasanya satu perusahaan akan bangkit. Kemudian selama tahap ini sejumlah kompetensi berkembang di perusahaan tersebut. Kemudian ada fase meraba-raba. Tapi ini di mana hanya sedikit manajer yang mampu melakukan kelompok teratas. Dan kelompok teratas itu tahu persis bagaimana memperkenalkan kualitas ke dalam aktivitas mereka. Fase keempat ada fase tindakan, yang mana pada tahap ini ada perencanaan strategis, biasanya disusun oleh para pihak tinggi. Yang terakhir ada fase kedewasaan, maksudnya perusahaan ini telah pada tahap bagus dalam penyesuaian di bidang industri. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin dicukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.